Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Ripani dari kelas 10E. Di sini saya akan membahas mengenai konsep mol. Mari simak videonya. Mol merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyak suatu zat yang berukuran mikroskopis. Satu mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat, yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Hubungan antara mol massa dan massa molar dapat dijelaskan sebagai berikut. Mol dalam kurung N adalah satuan yang digunakan untuk mengukur jumlah partikel dalam suatu zat. Massa adalah jumlah materi dalam zat diukur dalam gram. Massa molar adalah massa dari 1 mol suatu zat diukur dalam gram per mol. Rumus yang menghubungkan ketiganya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan massa molar dan konsep mol juga, kita dapat mencari massa nyata suatu atom atau senyawa. Pertama-tama, kita cari dulu massa molekul relatif dari si NaOH-nya. Kalau kita mau cari massanya, berarti kalau NaOH itu Na ditambah oksigen ditambah hidrogen sama dengan Na23 oksigen 16 hidrogen 1. Jadi hasilnya adalah 40. Baru dari sini kita bisa mencari massa NaOH, di mana massa itu sama dengan jumlah mol itu 2 dikali dengan massa mol molekul relatif itu 40, berarti massa dari NaOH itu adalah 80 gram. Untuk soal kedua, sama kita cari MR senyawanya dulu. Dari NaCl berarti kalau NaCl cari MR-nya itu Hr dari Na ditambah Hr dari Cl, berarti 23 ditambah 3,5 hasilnya 58,5. Nah, baru kita cari massa dari NaCl-nya sama dengan jumlah molnya 3 kali MR-nya 58,5, hasilnya adalah 175,5 gram. Selanjutnya, kita bahas tentang hubungan dengan jumlah partikel mol. Hubungan antara mol dan jumlah partikel atau entitas dalam suatu zat dinyatakan dalam konstanta Avogadro, yang menyatakan bahwa satu mol zat mengandung sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi, jumlah partikel dalam satu mol dapat dihitung dengan mengalikan jumlah mol dengan jumlah Avogadro. Jumlah partikel benda dapat dicari menggunakan konsep mol. Caranya dengan mengalihkan mol dengan bilangan Avogadro. Jadi, kalau kita mau cari jumlah partikel, mol itu lambangnya N dikali dengan L, di mana L ini Avogadro. Besar dari bilangan Avogadro ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Lanjut ke contoh soal. Tentukan jumlah partikel dari A 2 mol NaOH, B 5 mol NaCl. Kita kerjakan dulu. Yang A berarti X dari NaOH-nya atau jumlah partikel dari NaOH-nya sama dengan jumlah molnya itu di situ di soal diketahui kalau jumlah molnya 2 dikali bilangan Avogadro-nya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti jumlah partikel dari NaOH-nya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23 atom atau partikel. Sekarang yang B, berarti jumlah partikel dari NaCl akan sama dengan jumlah mol dari NaCl-nya yaitu 5. Berarti 5 dikali bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23 hasilnya sama dengan 30,10 kali 10 pangkat 23 atom.
Mol adalah satuan dasar dalam kimia yang digunakan untuk mengukur jumlah partikel dalam suatu zat. Satu mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom dalam 12 gram karbon 12, yang secara khusus diukur sebagai sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Angka ini dikenal sebagai bilangan Avogadro. Konsep mol memungkinkan para ilmuwan untuk mengukur dan membandingkan jumlah partikel antar zat secara kuantitatif. Dengan menggunakan konsep mol, kita dapat menghubungkan partikel dengan massa zat. Massa molar suatu zat yang merupakan massa dari 1 mol zat tersebut diukur dalam gram per mol. Misalnya, massa molar karbon adalah sekitar gram per mol, jadi 1 mol karbon akan memiliki massa sekitar 12 gram. Konsep mol memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai aspek kimia, termasuk dalam perhitungan stokiometri, menentukan konsentrasi larutan, mengukur reaksi kimia, dan banyak lagi. Mol memainkan peran penting dalam pemahaman kimia modern dan menjadi dasar untuk berbagai perhitungan dan eksperimen kimia. Sebelum kita mengisi soal, kita lihat dulu yang diketahui di sini adalah massa dari glukosanya, yaitu sebanyak 6 gram. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah mol molekul. Rumus yang menentukan mol jika massanya diketahui, rumusnya adalah mol sama dengan GR atau massa dibagi AR atau MR. Karena massanya sudah diketahui di soal, kita perlu mencari terlebih dahulu untuk MR-nya. Sehingga MR C6 H12 O6 sama dengan jumlah dari CMR adalah 6 dikali ARC yaitu 12 ditambah jumlah dari MRH yaitu 12 dikali ARH yaitu 1 ditambah O yaitu 6 dikali ARO yaitu 16. Di sini kita bisa kalikan 6 kali 12 yaitu 72. 12 dikali 1 sama dengan 12. 6 dikali 16 sama dengan 96. Maka 72 ditambah 12 yaitu 84 ditambah 96 jadi 180. Sehingga kita bisa mencari molnya dengan menggunakan rumus mol GR dibagi MR, yaitu MR dari C6 H12 O6. Yang tadi hasilnya adalah 180. Massa glukosanya tadi 6 gram, glukosa jadi 6 dibagi 180 sama dengan 0,33 mol. Jadi mol molekul yang terdapat
dalam 6 gram glukosa itu sebanyak 0,33 mol. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.